Miss, Tolong selamatkan anak saya. Tuan muda, tolong selamatkan Nona Lian. Tuan muda, tolong selamatkan Nona Lian. Tuan muda. Suara apa itu? tidak ada suara. Ya ada. Tuan muda, tidak ada suara. Tangisan bayi. Tuan muda, Ada bayi menangis. Tuan muda Anda mabuk. Ada. Ada suara. Tuan, ada. Tuan muda, Anda pasti mabuk. Tidak ada suara. Benar-benar tidak ada suara. Apa di sini? Di sini. Di sini. Apakah Anda marah? Tidak ada yang perlu dimarahkan. Anda baik-baik saja tadi. Mengapa tiba-tiba berubah? Karena saya melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat. Apa yang Anda lihat? Saya melihat Anda dan LVBI masih memiliki perasaan yang belum terselesaikan. Anda sangat terikat satu sama lain. Apa yang Anda lihat? Saya sangat cemas mencari Shuilan. Yang menyebabkan sakit di perut saya. LVBI kebetulan lewat dan memeriksa saya. Perut saya sakit. Jangan menggunakan anak sebagai tameng. Perut Anda sakit. Aku memanggil LVBI untuk meraba perutmu dan membuatmu merasa lebih baik. Anda. Baiklah, kalian berdua sangat dekat. Mengapa tadi Anda bertindak begitu mesra terhadap saya? Anda meminta saya untuk meraba anak ini dan mendengarkannya. Karena Anda adalah ayah dari anak ini. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Apakah saya benar-benar ayah dari anak ini? Kamu bilang kamu hanya melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi biar aku memberitahumu apa yang seharusnya aku lakukan. Kamu tidak pantas. Jadi saat anak itu lahir, kamu tidak akan menjadi ibunya. Apa yang kamu katakan? Nona, Lian. Nona, Lian. Ayo kita kembali dulu. Lalu urusi yang lain. Ya Nona Lian, dingin. Kamu akan masuk angin. Aku tidak bisa menjadi ibu dari anak ini ketika anak itu lahir. Dia tidak akan memanggilku ibu. Dia akan memanggil orang lain ibu. Seperti si El. Tidak Nona Lian. Tidak akan. Ini anakmu. Mengapa dia akan memanggil orang lain? Ya, Non. Lepaskan aku. Nona Lian. Non. Apa yang terjadi padamu? Non. Apa yang terjadi? Tolong. Non. Tolong. Ketika kemarahan Nona Lian mereda, aku akan menemanimu untuk meminta maaf padanya besok. Dia orang yang masuk akal. Aku yakin kalian akan berbaikan. Tolong Tuan Muda, jangan marah. Marah akan merusak kesehatanmu. Bersikap acuh bisa menyakiti orang lain. Tapi terlalu terlibat bisa menyakiti dirimu sendiri. Terlalu terlibat? Dia bahkan tidak menyadarinya. Selama kamu punya niat, kamu akhirnya akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. MS Lian akan tersentuh olehmu pada akhirnya. Biarkan aku menemanimu untuk menghilangkan kesedihanmu.
dan menunggu tujuan tercapai. Tuangkan minumannya. Ya, Non. Non. Tolong selamatkan anakku. Tuan Muda. Tolong selamatkan MS Lian. Tuan Muda tolong selamatkan MS Lian. Tuan Muda. Apa suara itu? Tidak ada suara. Ya ada. Tuan Muda, tidak ada suara. Tangisan bayi. Tuan Muda. Ada bayi menangis. Tuan Muda, kamu mabuk. Ada. Ada suara. Tuan, ada. Tuan Muda. Kamu pasti mabuk. Tidak ada suara. Benar-benar tidak ada suara. Kamu pasti mabuk. Tuan Muda sudah tertidur, kembalilah. MS Lian sedang merasakan sakit yang dan berdarah. Tolong bangunkan dia, MS Jianyu. Tuan Muda memberitahu kami untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Semuanya harus menunggu sampai besok. Apakah itu parenta Tuan Muda? Atau Nyonya Sen yang memutuskan sendiri? Tuan Elfe. Bagaimana anakku? Tidak ada waktu untuk memikirkan anakmu sekarang. Tidak. Anakku tidak mati. Aku ingin melahirkannya. Apakah anak itu lebih penting daripada hidupmu? Jika dia tidak segera melahirkan, itu akan terlambat. Tolong biarkan aku mencoba. Baiklah, mari kita mulai. Xiue tutup pintu dan tarik tirai. Ranyun siapkan air panas. Ya. Anakku. Anakku. Wanita. Tuan Muda, Anda sudah bangun. Silakan cuci muka, Tuan Muda. Ambilkan aku air. Tuan Muda. Tuan Muda, apakah Anda sudah bangun? Masuk. Tuan Muda. Tuan Muda, Anda harus datang. Nona Lian dia. Nona Lian. Tuan Muda, Anda harus pergi melihatnya.
Wanita. Aku sudah mengetahuinya. Tuan muda. Bayi kita sudah tiada. Wanita. Maafkan aku. Ini kesalahanku. Hiliansin, kamu penyebab kematian anakku. Ya. Dia mati karena aku. Anak kita sudah tiada. Tapi kita masih bisa punya anak lagi kan? Anak. Bukankah kamu bilang aku tidak layak jadi ibu? Aku mengatakannya karena marah. Wanita, bagaimana kamu tidak tahu? Kamu tahu. Cintaku padamu itu nyata. Nyata. Kesalahan terbesarku adalah percaya bahwa kamu tulus. Apakah cintamu untuk setiap selir di rumahmu nyata juga? Lalu bagaimana denganmu? Apakah cintamu pada LVBI juga nyata? Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang. Cintamu pada LVBI itu nyata. Hiliansin. Semua yang telah kita lalui telah berubah menjadi debu. Ketika semuanya selesai, itu akan menjadi akhir hubungan kita. Non. Oh, Non. Non, kamu baik-baik saja? Non. Non. Kamu baik-baik saja, Non. Non, buka matamu. Non. Non. Lian, kamu itu keras kepala. Tidakkah kamu sadar bahwa hidup ini lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan? Kita akan kehilangan apa yang kita miliki pada akhirnya. Kamu tidak perlu begitu keras kepala dan menyerah pada hidupmu seperti ini. Lian, apakah anak ini keluarga satu-satunya kamu? Dan aku bukan? Apakah mereka bukan keluargamu juga? Non. Anak ini telah bersamamu selama 8 bulan. Tapi aku telah berada di sisimu sejak kecil. Apakah kamu benar-benar tega untuk meninggalkanku? Jika aku tahu kamu akan mati begitu cepat, aku tidak akan berada di sisimu selama ini. Non. Non, tolong bangun. Aku tidak akan pernah menemukan tuan yang sebaik kamu. Buka matamu. Non. Bangun.
Gadis, tidakkah kamu ingin melihatku hidup dengan penyesalan dalam kesakitan? Dan melihatku membayar harga untuk ini? Gadis. Gadis, tolong bangun. Lian sudah bangun. Dia bangun. Dia bangun, dia akhirnya bangun. Bagus sekali, Non sudah bangun. Syukurlah. Tuan muda, Ya gadis, turunkan pangkatku menjadi rakyat biasa. Dan pindahkan aku ke halaman kedua. baiklah, baiklah. Kamu setuju? Ini tidak seperti dirimu. Kamu tahu pengaruhnya di depan ayah. Bagaimana bisa kamu setuju dengan kata-kata marahnya? Kamu seharusnya membuatnya tetap tinggal. Apapun yang terjadi, kamu harus membuatnya tetap tinggal. Aku tidak tahan untuk melihat saat dia menatapku. Tatapannya dingin seperti es. Tidak ada kehangatan sama sekali. Aku seharusnya. Aku punya banyak cara untuk membuat orang lain tetap tinggal. Tapi saat aku menghadapinya, yang aku rasakan hanya rasa kasihan padanya. Setelah kamu pergi hari ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kamu harus menjaga dirimu di halaman kedua. Jika ada kesempatan, kita akan mencari cara untuk membawamu kembali. Rong. Apalagi yang harus aku sayangi? Aku telah kehilangan segalanya. Siapa bilang begitu? Kamu harus mencari tahu kebenarannya. Apa? Apakah kamu benar-benar percaya? Ini Ini adalah kecelakaan? Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu nyaman terjadi? Hanya ada satu rute. Tuan muda bisa menghindarinya. Tapi kamu tidak. Tidakkah kamu berpikir, kejadian ini mencurigakan? Ro, apakah kamu mengatakan? Nanruzan, dia pasti ada di balik ini. Aku mungkin tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tapi jangan khawatir. Rong dan aku akan membantumu menyelidiki ini sampai tuntas. Pembunuh itu harus membayar harganya. Jika surga tidak memberimu keadilan, kamu harus mencarinya sendiri. Halaman kedua di pinggiran selatan. Hanyalah satu titik dalam hidupmu. Ini pasti bukan akhir. Ingatlah, kamu harus terus hidup. Pada hari ketika kebenaran terungkap, bagaimanapun sulitnya, kamu harus mencari keadilan untuk anakmu dengan tanganmu sendiri. Terima kasih atas nasihatmu. Aku akan mengingatnya. Lianer, ingatlah bahwa Tuan Muda benar-benar mencintaimu. Dia akan berubah pikiran dan membawamu kembali.
Ada dua hal yang paling kusesali dalam hidupku. Yang pertama adalah gagal menghentikan Lian memasuki seleksi Menshan. Yang kedua adalah tidak mengambil 3 kesempatan yang kau berikan padaku. Sekarang aku ingin tahu, apakah kamu akan menyesal suatu hari nanti? Lian sekarang adalah rakyat biasa. Dan aku meminta kesempatan keempat. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan dalam hidup ini. Karena dalam hidup ini, Luo Qinglian akan selalu menjadi milikku. Hadiah ini dari Tuan. Selain ini, dia juga mengatur jabatan kecil untuk kakakmu, yang bisa dia mulai segera. 1 nyawa. Untuk menukar kehormatan keluargaku. Ini sepadan. Setelah melayaninya selama bertahun-tahun, dia telah memperlakukanku dengan baik. Jadi, lakukanlah. Ini takdirmu. Tuan muda, Tuan muda. Tuan muda seseorang dari Menshan datang. Yang mulia memerintahkanmu untuk segera ke Menshan. Yang mulia. Dia sudah tiba. Salam ayahanda. Apakah cucuku tak lagi bersama kita? Ya. Mohon jangan bersedih. Apa kau menurunkan Luo Qinglian menjadi rakyat biasa dan mengirimnya pergi hari ini? Ya, aku melakukannya. Aku pikir gadis ini selalu ada di pikiranmu, dan kau khawatirkan dia. Mengapa kau lakukan itu padanya, dan bahkan mengirimnya ke pelataran kedua? Dia yang meminta dikirim ke pelataran kedua. Keputusan ini mungkin adalah pilihan terbaik untuknya. Dia pernah berkata, "Aku memiliki terlalu banyak wanita." Dia tak ingin menjadi salah satu dari mereka. Aku pikir dia bukan lagi salah satu dari mereka. Itu urusanmu. Kau bisa memutuskan sendiri. Tapi aku dengar, anak itu meninggal karena kelalaianmu. Apa itu benar? Aku mengakui. Aku lalai. Mohon hukum aku ayahanda. Baiklah. Izinkan aku bertanya ini. Ketika Luo Qinglian dalam proses melahirkan, di mana kau berada? Aku minum terlalu banyak dan mabuk. Itu berarti kau tidak bersamanya sepanjang malam. Ya, Tak ada satupun yang memberitahumu? ya, Aku dengar kau memerintahkan gerbang Menshan ditutup malam itu. Tidak memperbolehkan siapapun masuk atau keluar. itu tidak mungkin. Saya tidak akan pernah mengeluarkan perintah seperti itu. Apakah Anda pikir Anda memiliki terlalu banyak putra? Atau apakah Anda hanya memperlakukannya seller pilihan? Saya tidak pernah memperlakukannya sebagai selir pelayan. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mempercayai Anda? Yu Dekhang. Ya. Keluarkan perintah untuk membawa Sinua pilihan yang terlibat kisah dari tadi malam.
Saya akan menyelidiki masalah ini secara pribadi. Saya tidak bisa membiarkan cucu yang saya tunggu selama setengah tahun mati sia-sia. Ya. Apakah Anda tahu Luo Qinglian sedang melahirkan? Tadi malam. Saya tahu. Lalu mengapa Tuan Muda ketiga tidak tahu apa-apa tentang itu? Itu karena dia tidak mengizinkan kami untuk memberitahu Tuan Muda. Siapa yang bertanggung jawab atas gerbang? Saya. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka memanggil dokter? Itu Jianyu. Dia bilang Tuan Muda ketiga memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh keluar. Jianyu harus tetap di sini. Yang lain bisa pergi. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Jianyu, apakah Tuan Muda ketiga memerintahkan Anda untuk melakukan itu? Tidak. Saya memalsukan perintah dari Tuan Muda ketiga. Mengapa Anda melakukan itu? Mengapa? Siapa yang memerintahkan Anda? Katakan siapa yang memerintahkan Anda untuk melakukan itu? Siapa? Siapa itu? Jawab saya. Yang Mulia, saya tidak pernah menjadi apapun selain pelayan yang setia. Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya dalam hidup saya. Diam di tempat. Seseorang. Bawa dia pergi. Ayah, saya benar-benar belum pernah melihat pembantu itu sebelumnya. Lian Chu. Ya ayah. Bunuh anak dalam kandungan Luo Qinglian. Bunuh anak dalam kandungan Luo Qinglian. Lian Xin bacalah. Bunuh anak dalam kandungan Luo Qinglian. Ini tulisan tanganmu bukan? Ini tulisan tanganmu? Ayah. Ini memang tulisan tangan saya. Tapi... Lian Chu, apakah kamu pikir, dengan membunuh anak Luo Qinglian, saya akan membiarkanmu membantu saya dalam urusan negara? Ayah, saya tidak berani. Ayah, saya tidak bersalah. Lian Xiu, kamu yang menjebak saya. Mengapa kamu menjebak saya? Jelaskan ini pada ayah. Jelaskan pada ayah. Lian Xiu, ayah. Tolong tenang. Jelaskan pada ayah. Lian Xiu, katakan padanya. Jelaskan. Lian Xiu. Apakah kamu masih mencoba menyangkalnya? Ahli waris tidak menulis ini. Yang Mulia, maafkan saya.
bertindak atas kemauan sendiri. Dalam hal ini, alasannya, saya meniru tulisan tangan ahli waris dan menggunakan namanya karena saya takut itu tidak akan meyakinkan. Yang Mulia, jangan salah paham pada ahli waris. Paman, jangan lakukan ini. Saya melakukannya karena kamu. Kamu tidak bersemangat untuk membantu urusan negara. Tapi aku, untuk menghindari penyesalan seumur hidup, aku tidak punya pilihan selain menggunakan rencana ini. Yang Mulia, saya mengaku. Silakan hukum saya. Letakkan ahli waris di bawah tahanan rumah. Tangani pejabat Yuan nanti. Baili, di sini. Minamlah, Yang Mulia. Toast pertama. Untuk berterima kasih padamu, untuk membantuku keluar dari ibu kota dengan aman dan menetap di Kuliang. Toast kedua. Untuk berterima kasih padamu, untuk bekerja keras sebagai tangan kananku selama ini dan mengubah Kuliang yang gersang menjadi kota yang makmur. Minum lagi. Untuk toast ketiga, saya ingin berterima kasih padamu untuk mengambil alih kesalahan Lian Chu. Tapi, saya tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Saya tidak bisa membiarkanmu merusak reputasi seumur hidupmu karena Lian Chu. Baili, jika kamu punya permintaan, saya akan mengabulkannya. Yang Mulia, hidup saya hampir berakhir. Satu-satunya keinginan saya adalah keselamatan ahli waris. Yang Mulia, Yang Mulia,
Tolong selamatkan ahli waris. Dan hukum saya dengan hukuman berat. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Sampai kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Takdir seseorang ditentukan oleh langit. Tidak ada yang bisa mengendalikan atau mengubahnya. Mencoba mengubahnya dengan paksa hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Saya tidak pernah percaya ini. Seperti situasi saya sekarang. Mu Hayao. Rumah ini terlalu bobrok, bukan? Kamu yakin orang bisa tinggal di sini? Bahkan atapnya runtuh. Tidak ada bedanya tinggal di sini atau di tanah kosong. Mau dan nyaman tidak? Ya. Coba sisi ini. Baiklah. Dia bilang apa? Penjaga halaman selatan, kamu mau tidur di tanah kosong? Mau dan mau silakan saja, tidak ada yang menghalangi. Tuan-tuan, meskipun nyonya kami berpangkat rendah, dia cukup beruntung untuk disukai oleh Yang Mulia. Sekarang Tuan Muda Xian Merah, mungkin dia akan menyesali keputusannya dan membawa kami kembali suatu hari nanti. Tolong lebih baik kepada kami dan carikan kami tempat yang lebih baik. Jadi dia seseorang yang disukai oleh Yang Mulia, ya. Maaf kalau kurang sopan. Mau tak? Ayo siapkan kuda kita. Kuda, tapi kenapa? Kita harus mengantarnya ke kediaman Yang Mulia, bukan begitu? Kamu benar. Sialan.
Kamu sudah berakhir di sini. Kamu masih berpikir bahwa kamu orang mulia. Berhenti merendahkan kami. Kalian berdua akan menyesal ketika nyonya kami kembali. Apa? Kamu pikir kamu bisa kembali? Lihat nyonya yang tinggal di sebelahmu. Kedua pangkatnya dan temperamen lebih buruk dari milikmu. Ketika dia pertama kali datang ke tempat ini, dia hampir merobek atapnya. Tapi sekarang, sudah lebih dari setahun. Seberapapun garangnya dia sudah menjadi jinak sekarang. APA yang memberai Mirka Dongli. Berhenti saja. Tapi Nyonya Lian, Aku adalah istri yang ditinggalkan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. ya ampun. Tempat ini adalah salah satu properti Tuan Muda Simpan. Apa yang terjadi dengan keadaan buruknya? Kamu selalu berpikir Liu Yun Koti jelek. Sekarang wawasanmu telah diperluas. Aku tidak percaya. Rumah hanya bagus karena orang yang tinggal di dalamnya. Nyonya Lian, kamu bisa duduk di sini untuk sementara. Nyonya Lian, aku sudah membersihkan tempat ini. Ini. Aku tahu mereka terlihat compang-camping, tapi Nyonya Shen mengawasi kita dengan ketat. Itu semua pakaian katun yang kita miliki. Untuk kita bertiga. Apakah kamu menyiapkan selimut ini untukku? Mau Da dan mau benar. Aku sekarang orang biasa. Kalian harus berhenti memperlakukan aku seperti nyonya kalian. Li Tang. Kamu bisa ambil ini. Tapi Nyonya Lian. Ambil saja. Kamu belum sepenuhnya pulih. Kamu tidak bisa terkena flu. Dongli, kamu harus repot-repot. Tidur di sampingku. Itu tidak bisa. Tempat ini seperti ruang es. Kamu akan terkena flu di sini. Jadi kamu tahu ini dingin juga. Tidakkah kamu takut kamu akan mati kedinginan? Nyonya Lian. Hidup kita tidak berarti. Tapi Nyonya Lian, kamu. Tidak ada hidup yang tidak berarti. Kalian berdua menemaniku saat kita kembali dari gerbang neraka. Tidak peduli seberapa dingin tempat ini, tidak pernah lebih dingin dari hati orang-orang di rumah besar itu. Satu-satunya yang bisa menghangatkanku adalah kesetiaan yang kalian berdua miliki. Dari sekarang, kita bertiga akan saling bergantung. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika kalian berdua sampai mati kedinginan. Jika begitu Nona Lian, tolong janjikan ini pada kami. Tidak peduli apakah kau seorang bangsawan atau rakyat biasa. Kau akan selalu menjadi nyonya kami. Ini adalah tanda kasih Tuan Muda Sin padamu. Aku tidak tega membuangnya. Itulah mengapa aku mengambilnya. Ini menyebalkan. Kami bertemu dengan sekelompok orang, yang bahkan tidak punya cukup selimut untuk diri mereka sendiri. Awalnya aku ingin mengambil keuntungan dari samping. Kamu, untung, mimpi saja. Kenapa terburu-buru? Hewan terpojok akan melakukan sesuatu yang nekat, tahu? Dengar. Tidak peduli seberapa miskin mereka, ada cara bagi kita untuk mendapatkan uang dari mereka. Aku tidak percaya. Aku tidak berpikir dia orang yang sulit seperti Mu Hayao. Mau da mau Ikut aku.
Nona Mu, aku sudah membawa mereka ke sini. Nona Mu. Silakan duduk. Bangun. Itu tempat dudukku. Silakan duduk di sini. Silakan minum teh. Nona Mu. Kau tidak pernah menawarkan kami apapun sepanjang tahun. Kurasa matahari terbit dari arah yang berlawanan hari ini ya? Kalian harus memeriksa gelasnya dulu. $250 tael. 250 tael? Ya. Nona Mu. Kami sudah melayani Anda dengan sepenuh hati selama lebih dari setahun. Mengapa Anda menghina kami? APA Yang Anda katakan, ini uang. Ini 250 tael. Ini uang. Kami punya total 500 tael. Nona Mu, apa perintah Anda untuk kami? Benar. Saya tidak mengajak Anda minum teh, karena Anda tidak cukup layak. Saya membayar Anda, karena saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. APA, apa itu? Apa yang Anda butuhkan? Siksa dia. Litang di mana Nona Lian? Nona Dongli, Anda sudah bangun. Berhenti sok pintar di mana Nona Lian? Dongli, Anda sudah tidur lama. Kalau begitu mengapa mata Anda masih tertutup? Litang, bagaimana bisa Anda membiarkan Nona Lian naik tangga? Bukan kesalahan Litang. Saya yang ingin melakukannya sendiri. Jika kita memperbaiki atap, kita tidak akan kedinginan di malam hari. Baiklah, saya juga akan membantu. Makanannya sudah basi. Bagaimana kita bisa makan ini? Anda harus bersyukur masih punya makanan untuk dimakan. Anda masih pilih-pilih ya. Apakah Anda benar-benar mengira Anda seorang selir? Saya ingin berterima kasih kepada Anda begitu dermawan saat itu. Saya penasaran siapa yang Anda layani. Apakah itu Raja Neraka atau Hakim Bao? Baiklah. Saya senang Anda tahu kami orang baik. Mauda. Dia menghina kami. Dia menghina kami. Apakah Anda mengatakan kami adalah penjaga dunia bawah? Anda bisa memakannya jika suka. Ambil atau tinggalkan. Siapa bilang kita tidak makan? Kita akan mati kelaparan kalau tidak makan. Atau ada seseorang yang ingin membuat kita mati kelaparan. Kenapa kamu berhenti? Dengar. Ini halaman belakang. Ini satu-satunya makanan yang kita punya di sini. Ambil atau tinggalkan. Tuan Muda Sin, kenapa tempat ini begitu kumuh? Apakah ini layak untuk ditinggali? Saya rasa tidak bisa tinggal di sini, bahkan satu hari pun. Mau mereka benar-benar makan. Biarkan mereka makan saja.
Makanlah makan lebih banyak kalau suka. Kembalikan kotaknya ke saya setelah kalian selesai. Mauda, kenapa kamu terlihat lapar sekarang? Ayo pergi. Ini, kamu membuatku khawatir setiap hari. Ayo. Mereka benar-benar. Tapi Nyonya Lian, Tidak ada yang perlu disesali. Seberapa buruk pun makanannya, setidaknya bisa mengisi perut kita. Kita hanya akan punya energi kalau kenyang. Suatu hari, kita akan membalas sakit kepada mereka yang membuat kita seperti ini. Tuan Muda Sin, ayo masuk. Lihat, kita datang jauh-jauh ke sini untuk menemui Nyonya Lian Kan. Ayo masuk saja. kurasa ada orang di luar. Apa itu pencuri? Litang, kenapa kamu tidak memeriksanya? Tidak perlu. Pencuri tidak akan muncul di siang hari. Mungkin itu hanya orang yang usil. Ayo makan. Nyonya Mu, Lo Qinglian sebenarnya sudah menghabiskan sisa makanan yang diantar oleh Mauda dan Mau Er. Bagi sebagian orang, nasi basi lebih baik daripada masakan segar. Tapi sejak kapan Lo Qinglian menyerah pada kesulitan? Naik ke kereta. Ini. Ada desa 300 li ke timur. Tempatnya terpencil dan sulit ditemukan. Saya sudah memeriksa rutenya. Kemasi barang-barangmu. Kita bisa meninggalkan Kuliang dalam 3 hari paling cepat. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kita setelah itu. Ayo pergi. Saya tidak bisa pergi. Saya harus menunggu kabar dari Danrong. Saya belum menemukan penyebab kematian anak saya. Saya tidak bisa membiarkan anak saya mati sia-sia. Bagaimana denganmu? Haruskah saya hanya duduk diam melihatmu menderita dan kelaparan di sini? Lian Er, saya janji padamu. Saya akan mengawasi kediaman Sin setiap saat. Setelah saya menemukan buktinya, saya akan bergabung denganmu untuk mengadu pada Pangeran An. Kau menjadi orang buangan karena saya. Saya tidak boleh menyangkutkanmu seumur hidupmu. Kamu harus kembali. Kembalilah ke sisi Tuan Muda Sin. Bantu dia mewarisi gelar dan hilangkan status buanganmu. Lupakan saja saya. Ini adalah tanda sopan santun. Jika kalian menerimanya, saya akan menjadi nyonya baru kalian mulai sekarang. Tidak apa-apa jika kalian tidak menerimanya. Tapi jangan membuat masalah untuk saya lagi. Saya sudah mati sekali. Saya tidak keberatan membawa 2 orang lagi ke alam baka bersamaku. Nona Mu, dia, perlahan, jangan panik. Salam Nyonya Mu. Mengenai apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, saya tidak selalu tidak tahu tentang mereka. Saya akan melupakan masa lalu. Sekarang saya telah berubah pikiran. Jika saya ingin menjalani hidup saya dengan damai di halaman selatan, saya tahu saya harus akur dengan Anda. Karena kita berdua sudah menjadi rakyat biasa tanpa gelar suami atau keluarga. Akur adalah yang seharusnya kita lakukan. Yo, menurutmu aku benar kan? Saya sudah memerintahkan Mauda dan Mau Er untuk membuat bubur. Jika Anda ingin mencobanya, Anda bisa menyuruh Ruhua untuk mengambil semangkuk.
Baru beberapa hari sejak kita bertemu. Tetapi dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Semua yang ada di masa lalu seolah mati kemarin. Semua yang akan datang seolah lahir hari ini. Nanrusen, ini semua salahmu. Aku akan terus hidup. Mungkin butuh 1 bulan, 1 tahun, atau sisa hidupku. Ada banyak waktu, aku akan bangkit kembali suatu saat nanti. Selama aku masih harus bergantung pada Hylian-Shin, King Lian masih akan melayaninya, karena merasa bersalah. Namun jika Tuan Muda Xiu yang mewarisi gelar, Hylian-Shin tidak akan lagi menjadi penghalang antara kita. Dua tahun kemudian, saya dengar Nanrusen telah dipromosikan menjadi selir sampingan. Benar? Saya dengar dia sudah dipromosikan sejak lama. Hanya saja Tuan Muda Shin sibuk dengan urusan pewaris sebelumnya. Dia akhirnya punya waktu untuk mempromosikannya sekarang. Pangeran Ang telah mengabaikan pewaris selama 2 tahun. Dia hanya melihat dari jauh saat Tuan Muda Xiu perlahan memperluas pengaruhnya. Tentu saja dia frustrasi karena itu. Nyonya Lian, sudah 2 tahun sejak kita pindah ke halaman selatan. Tidak perlu terburu-buru. Nyonya Lian tahu apa yang harus dilakukan. Saya sama sekali tidak terburu-buru. Jadi kecuali aku, kalian tahu apa yang akan terjadi. Nyonya Lian, apa yang kita tunggu? Nyonya Lian, Tuan dan Nyonya Chen, kami ingin meminjam peralatan bertani Anda. apa yang mendadak ini? Kami tidak punya pilihan. Pangeran An akan berburu lagi. Kami tidak bisa bekerja di ladang dalam beberapa hari. Kami harus memanen biji-bijian secepatnya. Benar sekali. Ini, silakan. Terima kasih Nyonya Lian, sama-sama. Ayo pergi.